Alam sahabatku, napas kehidupanku bermula ada kembali tiada. Kalian tahu sebenarnya gaib itu ada? Kenapa masih diragukan, bahkan dipalsukan maupun dipermainkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi sama saya Atsa di channel Balik Tabir. Kali ini menceritakan tentang Pangeran Antasari yang haul ke 169. Nah, sama Abang Muhammad dan Warung Yusni. Kita ada yang beda kali ini. Kita langsung silaturahmi dan paling bersama Warung Yusni. Nah, jadi pertama-tama yang ulun takuni di sini atau sharing lah bagi yang anak muda, buat teman-teman semua juga lebih mengetahui apa sih haul Pangeran Antasari itu. Nah, terus siapa sih sosok Pangeran Antasari itu dan gimana upacaranya kelihatan. Nah, jadi di sini terkumpulan tokoh-tokohnya maupun penerus-penerusnya. Nah, jadi silakan ya Bu mungkin perkenalkan diri. Nah, jadi mulai dari siapa nih? Aku Edi Rahman, cucu oleh Haji Imas atau Haji Irma Yusuf, anak Haji Seman Sungai Madang, buyut oleh Sunggung Alibasa, cicit oleh Pangeran Antasari. Itu aja. Ya.
Ulun nama ulun Selamat Rahmadi, juriat dari pengurus dalam, ada kaitan keluarga di silsilah Pangeran Antasari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun nama Gusti Anang Masyuri, anak oleh Gusti Haji Mahrawi. Haji Mahrawi anak Gusti Aribasah. Gusti Aribasah anak Pangeran Antasari. Jadi ulun di sini sebagai satuha keluarga mewakili acara haulan atau atur dahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Hamrunsah, ulun Balamot Sungai Lulut. Nah, jadi ulun di sini sebagai cucu oleh Kai Haji Imas atau Haji Irma Yusuf bin Pangeran Sunggung Alibasah bin Pangeran Antasari bin Pangeran Tahmidillah dan bin Pangeran Tahlillah sampai kepada Suryansah. Nah, itu tingkatannya sampai ke situ, dan kami ini turunan yang ke-9 daripada Pangeran Suryansah. Nah, itu kami sebagai pewarisnya, itu aja. Jadi kali ini kan sudah perkenalan. Jadi ulun di sini tim balik tabir nak bertetakun lah biar orang tuh jelas apa sih Pangeran Antasari itu sebenarnya. Nah, jadi ulun nak minta jelaskan dulu sejarah Pangeran Antasari itu siapa, sesuai dengan menakib tadi kan sudah kita dengar juga. Nah, tapi maksud ulun di sini jadinya ke Banjarmasin, perjuangan Sidin tuh nah kayak apa jadi tang adak ke Banjarmasin. Nah, itu silakan disiapkan tokohnya. Ayo. Biar kedengarannya mah. Iyalah. Ini nyari Ini kah namanya? sama Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kini kita menjelaskan tentang yang kita hawal ini adalah Pangeran Antasari, hawalan yang ke-169. Nah, jadi Pangeran Antasari ini bukan Antasari. Antasari ini adalah sebagai gelar. Diberi gelar oleh Kuitan Sidin Sultan Masuhud. Nah, kepada itu ngaran Sidin sebujurnya adalah Parbatas Suryam. Parbatas Suryam ini yang bukan dikenal banyak, orang-orang aja mengetahui. Nah, sekadar hanya juriat aja mengetahui Parbatas Suryam ini. Yang terkenal itulah Pangeran Antasari. Perjuangan beliau ini meliputi seluruh Kalimantan Selatan ini. Nah, dari sampai Pasir sampai kepada Kutai itu Kartanegara, dan pakai ke pesisir pelaut, tanah laut, sampai Kota Baru, sampai Tanah Bumbu, sampai kepada Pelihari, bahkan sampai ke Pontianak. Itu perjuangan daripada Pangeran Antasari ini. Pada Antasari ini Sidin paling banyak adalah di daerah pedalaman sebagai pejuang, sebagai pendakwah. Dan seorang ini Pak Antasari ini seorang alim ulama, karena Sidin terlindung oleh pahlawan, lalu kealiman Sidin itu terlindung sama dengan Pangeran Diponegoro. Kealiman Sidin terlindung oleh pahlawan nasional, sama dengan Imam Bonjol, sama aja itu. Jadi Pangeran Antasari ini berjuang sejak sudah ada pada tahun oleh kedudukan raja di Tamjidillah II. Nah, Tamjidillah II itu sudah waktu itu menjabat sebagai raja. Nah, hendak menggulingkan Pangeran Hidayatullah yang diangkat menjadi raja. Dan setelah itu karena diatur oleh Belanda ini yang politiknya memecah belah. Nah, memecah belah di antara keluarga. Maka yang sebetulnya adalah Pangeran Hidayatullah yang jadi raja diandak oleh Belanda Tamjidillah. Terjadi kekacauan di Keraton Banjar. Nah, tapi Pangeran Antasari ini sing kada menggaduhi di Keraton Banjar. Bahasa Banjar itu kada menggaduhi, kada umpat-umpatan. Sidin ini berjuang di daerah pedalaman, Tameyang, Buntok, nah Prok Caho sampai ke situ Sidin berjuang. Nah, memperjuangkan Sidin sambil berdakwah, berjuangkan agama. Ia diberi gelar dengan Amiruddin Khalifatul Mukminin, itu kan Sidin. Di Keraton Sidin sebagai tatuha juga di Keraton. Dan Sidin ini adalah dinasti yang tertua
di bawah daripada Sultan Adam. Nah, Sultan Adam ini daripada keturunan daripada di bawah Sulaiman. Nah, Sulaiman punya anak Abdurrahman. Nah, Abdurrahman punya anak Mustahibillah yaitu Sultan Adam. Nah, Sultan Adam. Sulaiman ini mengalihkan kota daripada keraton ke Karangintan. Kerajaan Keraton Karangintan ke Karangintan dipindah dari Keraton Martapura, Sungai Batang, dipindah ke Karangintan pada zaman Sulaiman. Nah, itu. Pada itu Sulaiman zaman si Sultan Adam pindah lagi ke Keraton Martapura. Nah, setelah itu Belanda datang. Lalu hendak meminta tanah Belanda. Jadi bari tanah di Pangaron. Nah, di Pangaron. Lalu diulahnya benteng oleh Belanda. Nah, benteng apa ngarannya itu? Oren. So, nah, itu dia. Lalu dibari benteng diulah benteng situ. Nah, itu sudah Belanda sudah masuk ya keraton dah tuh. Mulai kacau dah. Nah, mulai kacau dah Belanda. Nah, setelah itu mulai kacauan, lalu diangkat Abdurrahman menjadi pangeran muda. Raja muda sementara, dan Sultan Hidayatullah sebagai mangkubuminya. Nah, wafat Abdurrahman diganti oleh Hidayatullah. Tapi karena Presiden si Tamjidillah hendak jua, lalu bakawan lawan Belanda. Belanda ini matur siasat. Nah, matur siasat artinya gampang aja nah. Karena aku maturnya aja Belanda. Ikan pasti duduk. Nah, lalu Belanda matur, perang di situ. Perang lawan si Hidayatullah Belanda. Dibantu oleh Demang Leman. Nah, Demang Leman ini membantu lawan Hidayatullah. Keuyuhan Hidayatullah ini, lalu ujar kuisin menyerah aja sudah. Hidayatullah keuyuhan ini kenapa dia no? Lalu menyerah Belanda tangkapnya. Ini Belanda Hidayatullah dibuang ke Cirebon. Nah, dibuang ke Cirebon. Lalu ujar Pangeran Antasari haram menyerah. Wajah sampai ke puting dalasan hangit. Nah, itu Pangeran Antasari berjuang habis-habisan. Turun gunung. Yasin membentuk pasukan dari Pelehari, oleh Temanggung Basuni di Kandangan, Temanggung Jalil, Temanggung Yasin itu habis di Pelehari. Ya, yang jago-jagonya pokoknya turun habis di Kiawi. Nah, dari Tamyang Layang, dari mana-mana, dari Buntuk Ampah habis Perok Cau datangan. Nah, Belanda yang di Perok Cau habis disikat Sidin. Nah, di Ampah habis disikat Sidin. Nah, ditipu oleh Belanda. Antasari ini musyawarah di Jamyang situ di Ampah. Di TW tangkap si Belanda, diekat, dibunuhnya, nanti sederainya diberainya Belanda si Antasari ini, tapi menjadi gadang pisang. Antasari jadi gadang pisang, dibuka gadang pisang. Tanam aja Belanda, kita umumkan bahwa Parbata Surya mati. Parbata Surya mati agar menyurutkan perjuangan Bubuan. Nah, itu tujuannya. Jadi ditanam misalnya diumumkan bahwa Parbata Surya mati sudah, jago-jagonya matian. Nah, pada Antasari ada di Martapura sudah Sidin. Nah, ada di Martapura, menghancurkan di benteng di keraton, hancur di benteng keraton. Habis waktu itu Belanda kerugian luar biasa. Nah, habis kerugian luar biasa Belanda, habis kocak-kacir, lalu sampai ke keraton. Di keraton habis dibakar Sidin. Keraton itu sama-sama kado habis di keraton. Nah, pada zaman revolusi itu, pada zaman proklamasi, lalu Belanda mau akan dihapus kerajaan Keraton Banjar ini, dan Tamjidillah menjadi raja 2 tahun, ditangkapnya oleh Belanda juga. Nah, jadi dihapusnya sudah Keraton Banjar pada waktu habis terakhir pada pemerintahan Tamjidillah selama 2 tahun menjabat. Nah, dan Antasari ini Sidin tetap berjuang habis-habisan dong Belanda. Nah, itu kerugian Belanda. Jadi Belanda berucap bila siapa aja bagalar gusti keturunan Antasari habis disikatnya, bunuhnya. Nah, makanya bukan Antasari nggak ada bagalar gustinya. Udah. Habis pacol sudah itu ceritanya. Sebenarnya itu perjuangan daripada Pangeran Antasari. Nah, dan Sidin wafat di Pelampaian. Jadi makam Sidin itu ada di Pelampaian. Kalau nang di situ, nang di Sungai Jinga itu nang di Purok Caho, nang di TW tadi, nang di pada hanturan gadang pisang tadi. Nah, diambil waktu gubernur siapa diandak situ, patinya aja. Sidin meninggal di Pelampaian, garing karena
kolera. Nah, sampai habis umur di situ. Wafat di situ, dimakamkan di Higa Makam Jurnal Ilmi. Nah, itu aja ceritanya. Kita share singkat aja ya lo. Nah, itulah cerita daripada Pangeran Antasari. Nama bujur Barian adalah Pangeran Surian, diganti oleh Kuitansidin Sultan Masuhud menjadi Pangeran Antasari sampai sekarang, dan diberi hargai oleh negara menjadi pahlawan nasional. Jadi ujar bangsa kita, bangsa yang besar itu pandai menghargai pahlawannya. Sekarang di hari pahlawan ini kita menghargai, kita menghargai itu mahauli para pahlawan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita citakan, mudah-mudahan itu tetap 2000 rupiah itu jangan diganti ya loh. Nah, harapan kami buanda turunan itu jangan diganti-ganti, duit yang 2000 rupiah tetap aja siden ya loh. Nah, itu aja. Itu aja harapan kita berataan. Mudah-mudahan akan menjadi kelangsungan hidup bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi ada ungkapan sedikit tentang kerajaan yang dihanguskan. Ya, yang dibakar. Dibakar. Nah, dibakar itu kan habis sudah Belanda. Nah, Belanda menguasai di keraton. Bakar sidin keraton. Nah, habis. Nah, jadi turun-temurun nih. Adakah rencana nak memindahkan pulang atau sekira tempat lah? Inilah maksudnya inilah sejarah kami. Jadi dia anak cucu yang turun temurun, apalagi kan sasar pemain juga. Mungkin takutnya hilang nanti, ada lestari lagi kan. Nah, jadi adalah niat berpikir untuk membentuk atau lebih memajukan lagi atau melestarikan lah biar kaum muda nih atau anak cucu orang dia ada. Terima kasih ada kita nih melestarikan yang seperti ini aja. Melestarikan setiap tahun kita bahaul memperingati kita, itu aja yang kita lestarikan. Dan masalah anak membangun ke keraton tuh asa kada anu lagi, sudah kan lain-lain sudah apa anuan, cuma kita lestarikan masalah ini aja. Nah, supaya turun temurun kepada anak-anak cucu kita seperti itu, mudah jangan sampai hilang seperti ini kan. Nah, itu aja harapan kita berataan. Oke. Nah, ulun ada tahun ulang ya. Ulunnya aku tahun beres. Jadi ulun penasaran juga, apalagi kaum bobohan milenial, bobohan umum lah, bobohan anak-anak muda. Pangeran Antasari itu ada bisnis senjata sidin andalan gitu. Adalah BNPIC atau yang turun temurun. Nah, bukti maksudnya tuh bukti sejarah sidin. Inilah anu senjata anu Dato Ami gitu. Ini anak sidin. Ada anu sidin turun temurun tombak. Lawan Lok 25 Crash Tok 25. Nah, ini kah? Biar aja dulu. Jadi ada Crash Lok 25. Crash Lok 25. Cuma ada nang menginjam. Menginjam lalu menipu, lalu menduplikat. Menduplikat Crash 25 tuh. Ini sekarang nggak ada lagi. Nah, jadi posisi Crash yang Lok 25 tadi itu mungkin hilang di alam gaib. Dulunya dirantau itu. Nggak tahu. Di sini diinjam orang. Lawan tombak. Kayak cara-cara. Ada Antasari. Angkat Crash mungkin acuakan haram menjarah sih. Oh itu hilang tuh. Makanya acuakan Crash haram menjarah. Sampai ke penting sih. Nah, wajib yang mengambil tolong membayar. Harapan kami ada meminjam supaya. Oh, jadi tadi berupa keris sama tombak 5. Nah, jadi firma adakan upacara kayaknya nah dari permintaan sidin kah atau ada adab tata caranya kah? Jadi itu ada ulun lihat tuh macam-macam atau kita hujung ada maksud tujuannya nih ini harga napa ini ya orang tuh orang anom nih nah orang anom tahu lawan kami kada salah paham kan kebanyakan ngapa ini disaji ya ada orang Banjar tahu jadi minta tolong jelaskan harga napa ini fungsinya apa. Ini kan tadi kita atur dahar kalau atur dahar tuh atur dahar ini makan bersama, kita makan bersama. Nang jahil kita makan tadi sudah. Lalu nang batin nang jahil nang rajul gaib nang gaib nang kita
undang tadi kan, undang seperti batang jam-jam, ranting jam-jam tuh, ranting jam-jam tau lah. Nggak tahu. Sekalian langsung sekaliannya Ranting jam-jam tuh ya nah. Oh ya, Gambarannya ranting jam-jam itu naikkan dulu ke atas, yang di alam bumi dari Masrik Mari Paksita datangan hadir kemari supaya kita bersama-sama makan. Nah, kadangnya nang memberi makanan, makan bersama kita kan bukan salah paham ya lah. Nah, masalah keris ini sudah ada zaman Rasulullah sudah ada pedang sidin kalau pedang panah tombak sudah ada sidin pedang itu zaman Rasulullah sudah ada bukan orang kata apa sekarang bid'ah ada zaman Rasulullah ada bis pedang Rasulullah namanya Julpakar pedang Julpakar yang mata dua tuh ada Allah. Nah itu sudah ada Rasulullah sidin melihara juga pedang sidin bersih sidin pelihara setelah tombak panah. Sekarang ketemu kita sampai sekarang ini para ulama mana kan penyembatan ini juga. Ini kan sebagai apa kita kawan lah dan pinggang. Zaman Arab pun bisa parang nah. Arab Cina Umar, Cina Ali kan bisa parang. Nah, itu taman berjalan kawan. Ya, ini lalu buat ulama-ulama seperti pengantin Pokoro. Nah, Antasari juga ulama-ulama Pangeran Imam Bonjol juga sama itu karena apa kawan Rasulullah juga ada bisa lawan pedang. Nah itu kan yang mudah kada ini nah, itu jadi sampai turun temurun ini. Nah kalau membedakan tuh yang ada tahu sejarah ada tahu sejarah jadi itu membedakan. Nah itu ini makanya nah ini kalau ini tadi yang sudah ada deh. Nah kita serahkan ini makan ini maksud tujuannya adalah makna-makna yang maksudnya. Jadi makna ini kita nah ini kan kita tadi untuk orang santai yang gaib itu lah maksud dan tujuan kita supaya selamat berataan kita nih. Nah terpelihara daripada gembala wabah segala penyakit ini kan nah ini penyakit ini gaib pula barang gaib. Nah kita wajib imannya dengan gaib itu. Mungkin maksud sidin itu kayaknya hendak diapakan ya. Oh ini kayak tuh kan ini kayak tadi pada ini untuk outing jam-jam tadi nih outing jam-jam. Oh, untuk outing jam-jam. Maghrib kita pelabur. Oh iya kan ada dapur lah. Kayak kopi, sampai kopi pisang, apa? Ini sudah ada sejak ini untuk menggait-gait kita melihat para aulia senang daripada orang. Oh berarti ini cuma kesenangan ya? Ya bukan makna lain. Nggak ada. Cuma kesenangan. Kesenangan. Tadi kan mungkin ada agen belabuh. Nah, iya. belabuh tuh melabuh lah. Melabuh. Iya, melabuh. Nah, apa juga untuk caranya itu melarutkan kalau bahasa itu. Sidin hadir atau ada cara spesialisnya Hadir. kita melihat. Menyambut pas kita lapas menyambut orangnya. Hadir mungkin biar aja kalau lihat. Iya. Nah, ini hampir tahun itu Muhammad loh mau panggil ini. Nah, menurut Pak Muhammad nih, menurut dan spesialis sidin ya kalau supranatural di balik tabir. Iya. Menurut Pak Muhammad sepanjang acara tadi kira-kira adakah yang pian lihat ini belain? Nah, iya. Kalau melihat itu tuh namanya makhluk berlapis ya, karena seperti sehelai rambut ke dinding. Sebetulnya ada, cuma kita ada melihat sebagian, kalau sebagian melihat pasti melihat. Soalnya nama makhluk gaib ini kita usah jauh-jauh, seperti rambut itu ada unsur gaibnya, panjang, pelan-pelan panjang bundul karena kuku dipotong sedikit panjang sendiri. Apalagi makhluk gaib, apalagi seperti di sini kan ada rohnya. Apalagi kita tadi Bomambang, kita ada diuja ya, diundang di mandi, apalagi itu kan sama mengundang. Cuma kita mengundang kan putusannya juga, ibaratnya kita tabung dawai. Nah sebelum tabung dawai itu apa? Sudah diundang. Jadi tadi wali belakang Muhammad ini termasuk juga juriat beliau itu nah Pangeran Antasari. Nah mohon kita menjelaskan lebih abdalnya yang terlalu. Nah pada anu lalu menambah juga sih dia Sama deh mas. Masih ada hubungannya dari Jurian Sultan Seman. kalau apa yang kisah akan Sultan Seman itu dia teman-teman balik KB khususnya atau para fans balik KB lebih tahu lah. Muhammad ini warung manowan
Keluarganya ini dari pengurus, dari Mbaka Sabrangsah, Mbaka Tukas umuran, dari pengurus itu dulu. Dan situ tiap tahun tuh ada hadir di sini terus dulu. Dari itu kan dilihat sini tuh ya dari Sultan Seman menurunkan ke Kai Asad Pembangin, terus ke keluarganya Sultan Seman oleh Antasari yang diberi itu masih ada hubungannya nih darahnya. Berarti ada kaitannya lah dengan Ibrahim. Nah dari bubuhan piannya nak, mulai dari Pak Muhammad ya Allah berbubuhan kain. Adakah maksudnya tuh dari kan cuma cucu-cucunya ya Allah, cucu dari pangeran. Adakah bahasanya tuh suah mengalami hal yang ganjil, dalam kehidupan sehari-hari maupun dari pengamu sampai ke tua biasanya yang ganjil lah. Aku ini keturunan lah. Kami keturunan bahasanya kayak itu nah dapat di mana pian perolehan ibaratnya tuh dapat sisilah wasiat untuk aman nanggong amanah nah kayak itu kalau juriat dari Pangeran Antasari ini kan perlu dicari pastinya tuh pasti datang ketemu datang kurang ada juga mengaku tapi kalau mengaku tuh biasa paling sekali dua kali kan hilang kalau hanya hadir terus tiap ini pasti ada nih ternyata ini dia dibawai gitu lah dibawai acara bisa ada hadirnya terus darahnya ada kalau emang satu lentok dari dia kan beda-beda ya kalau masing-masing orang gitu lah. Kalau ulun maksudnya dari pian misalnya lewat mimpi kan suka pertemuan kalau video atau lewat apakah aku kalau lawan Pangeran Antasari lawan Datuk Ali Basah tuh langsung model melihat tak pernah tapi orang lain belum melihat kadang-kadang merasa kalau seandainya ada orang datang ke rumah aku minta tolong apa kan aku kadang-kadang kedahapan kan ada mau kan karena si Din yang datang tolongi orang kasihan tuh nih si Din yang datang ulung datangnya kada bisa ya kok ulung kada wani mau anu kada kabisaan gawe aja ya si Din karena udah di dalamnya pasti berarti melalui bimbingan langsung kalau dari yang lain kalau ya ada beda versi dia kan sini langsung dari mata melihat ya. Nah, kalau ya lewat apa Lu nggak usah tahu dengan salah. Nah, belum disembunyikan. Oh, jadi rata-rata kebanyakan sini bertamu lewat. Ini pernah dulu kita kada mau kan dia merasa kada sanggup ini marina apa ini waktu itu kami bawa ke Pematun puncak Pematun dan kami sonang dia umpat ke Pematun kadang tuh kan umpat jadi dipaksa kan umpat sana pas sampai ke Pematun di puncak langsung datang kayu pelawan siapa ini memukuli si Din sampan nyawan nilai sini anak Mas Duri ini kata holon enggak kita mencari nyawa sih ini anak Mas Duri kan sih Den nah mulai situ ini anak hanya masih lah ayo datang ayo terkatak ini itu siapa ini nih yang anak Sidin anak Antasari semua kali basah saya dipukul sini ada Mas Ulut apa yang merasakan pada saat dipukul itu Kamu dipukul pukul tahu ayat kalau dia Sidin nyawa ini Mas Juri aja orang datang tah di bari apakah ulun kada bisa aja ulun kada bisa kayak ada bisa apa-apa ulun gawe sih undan yang di dalamnya mulai kalau masih ya apapun yang kita kerjakan tuh dibimbing dia nah jadi ulun ulangi sedikit jadi tadi ulun bertakon kalau Irvin tadi kan
dibimbing langsung. Nah, ada kan mungkin menamai orang-orang yang mengaku-aku nih, aku turunan ini. Nah, kayak apabila ada orang mengaku itu, Kan biasanya kontak, bila ada kontak ada. oh berarti ini misalnya nih lo, misalnya orang lo ada justru mendengar inya tau kada ada bisi, kada tahu turun mohon atau ada apa, ada serada tahu nih. Biasanya kalau kami salaman tuh udah kayak apa? Konslet lawan rasa laos banget udah utama tuh. Oh berarti itu ikatan batinnya. Misalnya lo ngaku-ngaku nih, lo Iya, nah, lihat betul. gua juga misalnya, habis itu begitu kita bersalaman dia akan ada apa-apa aja, ada rasa itu. Lain lawan nang juliet bujur gitu. Anu kaget tuh kalau Lo dari tadi kaget harus. Kawan sila tuh ada Nah, di sini sila kalau awal Ada om jasa kan? nah, bisa andainya ini keturunan juga, tapi kada tahu sila kayak apa tuh. kada kau mano kada kau jelas kan. Walaupun nya keturunan, Ini dia ulah Belanda kan. Mesti itu. Belanda yang beli. berarti bila pada dasar intinya pada dasarnya bila keturunan Gus itu harus ada sisilah dulu. Kalau kami kan tercatat. Kalau yang tercatat itu kan ulah Belanda. Nih misal ya Allah buat teman-teman besaliman naon pian. Cek di pian tadi apa kontak batin kan? Nah, pas pian takon idam hati pian iya nih. Tapi pas pian takon ini siapa sih? Pasti Tahunya Tapi lurus pasti lurus. Lurus. Nyambung. oh nyambung. Kalau yang dari Grogol semalam itu Nyambung. Ada nyambung. Mesti Ali. Dari datang kita sama terus. Kejadian-kejadiannya. Jadi bila anak mencek tuh ada pian ya Allah. Nah, jadi dari sekian penjelasan para beliau turunan asli dari Pangeran Antasari. Nah, jadi yang disediakan di sini merupakan adat istiadat malah yang dinamakan Atur dahar. Atur dahar. Nah, Waktu zaman sidin. nah, atur dahar. Nah, jadi di sini bukan merupakan pemujaan, tapi silaturahmi dan silaturahmi antar pedatuan. Nah, kita bahasa banyaknya bersalamatan. Nah, gitu. Nah, jadi di sini Bang Muhammad saran pesan untuk teman-teman Balik Tabir dari semua kegiatan di sini yang pengen lihat maupun acara reuni lah bahasanya reuni pedatuan ya. Nah, Ya ini di Balik Tabir dan Warung Jusni. Jusni ya. Iya. Jadi di sini ini kita mengambil kesimpulan dan mengambil maknanya. Sebetulnya ini mengadakan supaya mengingatkan sejarah masa lalu dan dapur-dapur kita ada penerus-penerusnya masa-masa nanti. Dan siapa tahu nanti kecil-kecil kan anak-anak kita siapa tahu penerus lagi insya Allah ya. Nah jadi itu aja pemirsa, jangan engkau bicara kalau engkau belum ahlinya walaupun engkau belajar. Tempat di luar pintu di dalam, lain pakai, lain diterangkan. Iya, ada kan disampaikan dari mewakili Pangeran Antasari. Ada disampaikan. Oh iya. Ya, terima kasih buat teman-teman Balik Tabir. Semoga ingat subscribe, like, dan komen dan untuk warung Jusni. Jangan warung Jablay, warung Jusni lah. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di balik. Tapi Warung Disney. Warung Jusni. silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا Amin.
من إنك تسلم علينا وتب علينا إنك تواب رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Minna minkum taqabbal.